Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam majlis dzikri wa tafaqquh fid din melalui kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Imamul Haramaini Abdul Malik ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, melalui kitabnya Al-Waraqat fi Ilmi Usul Fiqh, yang mana pada pelajaran yang telah lalu kita telah tekankan bahawa kitab ini merupakan asal usul dalam disiplin ilmu pengetahuan usul fiqh. Karena barang siapa yang membaca kitab ini dan memahaminya dengan baik, berarti kitab usul fiqh yang lain adalah mudah dipahami. Fa al-waraqat hadhihi min al-asasiyat fi ilmi usul fiqh. Wa kana salafuna as-salih yahfazuna hadhihi al-waraqat yahfazunaha kal-Fatihah. Orang dulu membaca, menghafal al-waraqat ini macam al-Fatihah. Pada pelajaran yang telah lalu kita telah membincangkan mengenai al-ahkamul kulliyah as-sab'ah. Naam. Nahnu inda mu'adham asy-Syafi'iyyah meletakkan apa yang dikatakan al-ahkamul kulliyah as-sab'ah. Naam. Termasuklah daripada tambahan yang para ahli usul yang lain katakan al-ahkamu al-kulliyah al-khamsah. Termasuklah yang wajib, termasuklah wajib, dan termasuklah al-mandub atau as-sunnah atau al-mustahab, dan al-makruh, kemudian al-haram. Di tengah-tengahnya adalah al-ibahah. Naam. Kalau al-Imam Al-Juwaini dia menambah as-sahih wal batil. Naam. As-sahih wal batil. Al-Imam Syirazi dalam kitab Al-Luma' ditambah dengan al-haramu, al-halal wal haram. Tapi yang tujuh ni sebenarnya boleh dimasukkan dalam al-ahkamu al-kulliyah al-khamsah. Naam. Jadi kalau kita sudah menghafal al-ahkamu al-kulliyah al-khamsah, berarti kita dapat mengetahui al-ahkamul kulliyah as-sab'ah. Naam, mudah kita pahami. Kalau kita sudah mengerti tentang al-ahkamu al-kulliyah al-khamsah atau as-sab'ah, semua permasalahan hukum mudah kita memahaminya. Bagaimana ulama boleh mengatakan ini adalah al-wajib, ini adalah wajib, ini adalah mandub, ini adalah makruh, ini adalah haram, ini adalah mubah. Nah, itu sudah kita selesaikan. Masalahnya juga termasuklah al-batil, as-sahih wal batil. Nah, kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu pembahasan kata-kata al-fiqh bil makna syar'i. Bil makna lughawi kita sudah kupas. Di sini wal fiqhu kama qala al-Imam al-Mahalli bi al-makna syar'i akhassu min al-ilmi, yang kita ketahui. Naam, al-ilm secara umum mencakupi al-thaqafah, mencakupi al-ma'rifah. Naam, mencakupi al-fiqh. Tapi di sini al-fiqh bil makna syar'i akhassu min al-ilmi, lebih khusus daripada al-ilm, kerana al-fiqh ini dia membahas benda-benda yang halus melalui istinbat. Nak mengetahui
pekerjaan ini adalah wajib, pekerjaan ini adalah sunnah, ataukah pekerjaan ini adalah haram atau makruh. Di tengah-tengahnya al-mubah. Ditambah oleh al-Imam al-Juwaini, apakah dia sahih atau batil. Tentunya dalam masalah, terutama dalam masalah al-muamalat dan masalah muamalat wa juga termasuk dalam masalah ibadat. Nah, bahwa kita punya ibadat sahih atau tidak sahih. Jadi wal fiqh bil ma'na syar'i khass min al-ilmi. Limadha? Qala al-Imam al-Mahalli li sidq al-ilmi bin nahwi wa ghairihi. Nah, karena ilmu ini, kata-kata ilmu mencakupi banyak disiplin ilmu pengetahuan. Ilmu nahwu pun termasuk, ilmu geografi pun termasuk, ilmu komputer pun termasuk. Tapi al-qaul fikhi adalah berkaitan dengan al-ahkamus syar'iyyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Adalah fikih yang hukum syarak yang diistinbatkan daripada dalil al-tafsiliyah al-juz'iyah. Kita sudah jelaskan pada pelajaran yang lalu perbezaan antara al-adillah al-kulliyah wal adillah al-juz'iyah. Nah, adillah kulliyah terdapat di bawahnya banyak dalil-dalil, dia merupakan dhabit. Kalau dia mengatakan mengenai Al-Quran sebagai adillah kulliyah, as-sunnah mengenai adillah kulliyah, al-qiyas mengenai adalah adillah kulliyah, al-ijma' adillah kulliyah, al-istishab adillah kulliyah. Yang bagi orang yang menganggap bahawa al-istishab itu merupakan dalil. Nah, tapi al-muttafaq alaih indana adalah 4 saja, adalah Al-Quranul Karim, was-sunnatun nabawiyyah, wal-ijma' wa al-qiyas. Adapun permasalahan istihsan wa masalihul mursalah itu akan diperbincangkan nanti bila mana kita meninggalkan kitab al-waraqat. Jadi kata-kata al-fiqh lebih khusus daripada kata-kata ilmu, kerana ilmu mencakupi banyak disiplin pengetahuan sebagaimana tadi kita jelaskan, termasuk an-nahwi wa ghairihi, ilmu geografi, ilmu komputer, ilmu memancing, ilmu apa saja. Fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Jadi semua fiqhi dapat dikategorikan sebagai ilmu, tapi tidak semuanya ilmu dapat dikatakan fiqhi. Makanya disiplin ilmu pengetahuan ini dalam masalah fiqhi bukan semuanya orang boleh masuk di dalamnya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh mengupas tentang al-fiqh bima'nahu syar'i. Bukan semua orang, hanya orang-orang yang tertentu. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, kerana berkat doa Rasulullah SAW, yang mana baginda pernah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, fiqh di sini adalah fiqh yang mengetahui masalah-masalah yang rumit. Adapun masalah-masalah yang spontan kita ketahui bukan tuh. Nah, meskipun permasalahan itu boleh dikatakan masalah, artinya al-fiqh mengikut lughawi, mengikut lughawi, bukan bermakna al-istilahi. Nah, atau secara umum mengikut konsep Al-Quranul Karim. Al-fiqh mengikut konsep secara umum, mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Quranul Karim. Segala ilmu yang berkaitan dengan agama adalah fiqhi. Naam, adalah fiqhi. Naam. Kalau kita sekarang ni dikhususkan lagi adalah fiqhi itu hanya dalam bidang syariah. Orang syariah saja mengkaji tentang fiqhi. Usuluddin mana kaji fiqhi itu secara istilah akademik, bima'nahu syar'i al-akademi. Tetapi sebenarnya al-fiqh ini dia mencakupi secara keseluruhan, sama ada yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, atau berkaitan dengan akhlak. Itu yang mustalah al-Qur'ani. Tapi kalau mustalah al-fiqhi bima'nahu syar'i al-akademi, iaitu adalah al-ahkamus syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, hukum syarak yang diistinbatkan daripada dalil tafsili. Ada dalil yang langsung berkaitan dengan satu permasalahan hukum, seperti aqimus shalah, naam, awatuz zakah. Ini semua dianggap sebagai al-adillah tafsiliyah, sebab dia dua-dua dalil ini berkaitan dengan hukum, dua hukum tertentu, berkaitan dengan
as-salat dan berkaitan dengan az-zakah. Kita kembali tadi katakan fakullu fiqhin ilmun, semua fikih itu dianggap ilmu, walaysa kullu ilmin fiqhan. Itu ma'ruf, bukan semua ilmu itu dikategorikan sebagai fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Naam. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu dia punya definisi adalah mengetahui sesuatu yang maklum. Apa saja yang maklum kita ketahui. Ala ma huwa bihi, mengikut realiti dia, hakikat dia, fil waqi', pada alam yang nyata. Kita mengetahui komputer, bagaimana bentuknya komputer itu, bagaimana bentuknya ni. Nah, kalau kita mengetahui realiti dia, hakikat dia, berarti itu adalah al-ilmu, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Nah, kalau kita mengetahui ini mikrofon, ya kan, ada dia punya realiti, itu dikatakan al-ilmu. Jadi ada realiti dia. Makanya itu di dalam Islam kalau mengatakan al-ilmu mesti dapat dijangkau dengan, pada dasarnya dijangkau dengan panca indera. Nah, dapat dijangkau dengan panca indera pada dasarnya. Meskipun ada ilmu yang kita tak boleh jangka panca indera, yaitu tentang ilmu ketuhanan, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak tengok Allah? Sebenarnya mengikut ulama kita, atharullah taala kita boleh tengok dengan panca indera. Nah, kerana dengan adanya alam ini nyata menunjukkan bahawa ada yang menciptakan. Adanya alam ini nyata, berarti ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita punya panca indera tidak boleh menengok Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita ketahui. Makanya pada waktu yang sama kita boleh mengetahui melalui kita punya mata hati. Seakan-akan kita mengetahui Allah secara nyata dengan adanya kita mengetahui atharullah ta'ala. Nah, kita sudah jelaskan pada pelajaran yang lalu bahawa komputer yang kita pelajari, komputer, kereta yang kita gunakan, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan satu kereta yang cantik, satu syarikat yang mengeluarkan satu kereta yang cantik, tentunya kita akan mengambil satu kesimpulan bahawa syarikat yang membuatnya adalah syarikat yang hebat. Mercedes masalan, takkan Mercedes akan ada begitu saja. Tentunya ada yang membuat Mercedes dengan bentuk yang cantik, dengan persiapan yang luar biasa, yang canggih, punya komputer di dalam segalanya. Itu menunjukkan ada syarikatnya yang membuat. Itu orang semua dapat memahaminya. Walillahil mathalul a'la, Allah lebih lagi. Jadi dalam Al-Quran ini, di dalam Al-Quran dan As-Sunnatin Nabawiyah, hatta pun masalah gaib, kalau kita kaitan dengan kesan yang ada yang kita tengok, itu nyata bahawa Allah boleh dilihat. Makanya itu warid dalam hadis yang kedua daripada daripada Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Jibril. Setelah ditanya tentang al-iman, al-islam, al-ihsan, ditanya baginda Rasulullah SAW oleh Sayyidina Jibril, wa akhbirni anil ihsan, coba sampaikan saya realiti ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, adanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh? Karena memang diri kita sendiri merupakan kesan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah merupakan daripada kesan Allah Subhanahu wa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita mengetahui Allah secara realiti. Naam, waqi' dalam kehidupan kita. Kalau kita mengkaji tentang diri kita ini, ya kan, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Al-Quran. Apa kamu tidak merenungkan apa yang terdapat pada diri kamu? Bagaimana kita boleh bernapas? Bagaimana boleh kita melihat? Bagaimana kita boleh mendengar? Bagaimana kita boleh mengambil kesimpulan? Itu menunjukkan bahawa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kita lagi tak membicarakan mengenai adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Hasan dikatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi li ikhtilafi marji dhamir indal ulama. Ada yang mengatakan suratir Rahman, mesti memerlukan takwil sebagaimana kita jelaskan bahawa adanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka dijadikanlah manusia sebagai makhluk yang paling hebat nih, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat mendengarkan. Adanya Allah melihat, kerana adanya Allah mencintai manusia dan meletakkan pada tempat yang tinggi, maka juga dijadikan manusia dapat melihat. Allah berbicara, di antara sifatnya berbicara, dijadikanlah manusia boleh berbicara. Khalaqa Adam ala suratihi. Ada mengatakan khalaqa Adam ala suratihi al-mawjudah azalan. Itu ikhtilaf bil ulama. Jadi kalau kita memegang pada tafsir yang pertama, yaitu ala suratir Rahman, berarti mesti ditakwilkan. Sebab dia laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi kalau seandainya dhamirnya dikembalikan kepada ala surati Adam al-haqiqiyah allati kanat mawjudah fil azal, maka itu secara penafsiran secara hakiki. Nah, kalau takwil itu adalah majazi. Nah, jadi kita kembali bahawa al-ilmu ini mengetahui sesuatu yang maklum, yang asalnya maklum, pada realitinya mengikut, artinya apa yang kita dapat cerna melalui pancendera kita fil waqa', dalam alam yang nyata. Kalau tak salah sampai situ waktu pada pelajaran yang lalu mengenai al-fiqh bil makna syar'i. Nah, kaidrakil insan bi annahu hayawanun natiq. Realitinya manusia adalah manusia ini dapat bercakap. Itu mengikut konsep para ahli filsafat. Sebenarnya kalau kita nak mengerti ini, manusia bukan saja spesial natiq, sebab dibuktikan semut pun boleh juga bercakap, ya kan? Cuma kita tak tahu percakapannya. Bahkan lebih hebat lagi, manusia boleh berfikir. Tapi makhluk yang lain, binatang tak boleh berfikir. Ini hanya mengikut definisi falasifah. Tapi kalau kita ini paling hebat, mengikut konsep Al-Quran, manusia boleh berfikir. Kerana hasil pikiran itulah dapat terpancar melalui percakapan dia dan melalui perbuatan dia, ya kan? Yang paling hebat adanya manusia dapat berfikir dan dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu boleh terpancar melalui lidah dia dan boleh melalui dia punya perbuatan. Tentunya didahulukan dia punya perkataan, kata-kata dia. Jadi sebenarnya ta'rif al-falasifah bi annahu insan, bi annahu hayawanun natiq, untuk mengetahui bahawa nak mentakrifkan insan ini merupakan sesuatu yang maklum pada realitinya dalam alam yang nyata, saya rasa tidak, artinya tidak tidak tepat 100%. Nah, tapi bolehlah kita ambil sebagai maklumat sampingan, ya kan? Manusia yang hebat pada manusia adalah manusia yang dapat berfikir. Nah, manusia yang dapat berfikir. Kalau mengatakan dia mempunyai ciri-ciri khas, boleh bercakap, binatang pun boleh juga boleh bercakap. Nah, tapi berfikir lah itu khas bagi manusia. Dan boleh istinbat. Nah, apa binatang boleh istinbat? Binatang tak boleh istinbat. Kemudian itu ta'rif daripada al-ilmu. Nah, kemudian dijelaskan juga mana wal jahlu. Al-jahli itu maksudnya sebalik daripada al-ilmu, tak mengetahui. Maksudnya bodoh. Tidak ada orang dikatakan bodoh. Biasanya bahasa yang halus kurang mengetahui, ya kan? Atau dia tak ketahui, ya. Tapi sebenarnya dalam istilah usul fiqih dan istilah lugawi, kalau orang tidak tahu dikatakan bodoh. Tapi siapa yang mau dikatakan bodoh? Tidak ada orang mengatakan bodoh. Orang mau dianggap semua pandai. Padahal kita punya asal usul bodoh sebenarnya. Semua manusia asal usulnya bodoh. Kemudian artinya boleh belajar. Lahu qabiliyatun li ay yata'allam. Siap untuk mempelajari sesuatu, itu keindahan manusia. Naam. Wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakihi ala, kama qala Imam al-Mahalli, ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Bila mana kita menggambarkan sesuatu bertentangan dengan dia punya realiti pada alam yang nyata, itu yang dikatakan adalah al-jahl. Ka idrakil falasifati anna al-alama wa huwa ma siwa Allah ta'ala qadim. Adanya
filosof Yunani ini dan diikuti oleh filosof Islam seperti Ibnu Sina, ya kan, dan Ibnu Rushd, ya kan, yang mengikuti mereka, menganggap bahawa al-alam ini yang ta'rifnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala asal usulnya qadim. Qadim. Apanya qadim? Tidak ada permulaannya. Nah, ini satu gambaran yang tidak betul. Sebab yang qadim yang tidak ada permulaannya adalah Allah saja. Wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Allah saja. Makanya Al-Imam Ghazali mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ibnu Sina, mengkafirkan Ibnu Rushd. Kenapa? Karena ikut dengan pandangan falasifah. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah tertuduh dalam satu permasalahan adanya menganggap nau'u al-alam, al-alam qadim. Tapi sebagian as-salafiyah terutama salafi moden membela Ibnu Taimiyah. Dia kata itu waktu awal-awal mengkaji tentang masalah asal usul alam ni. Makanya sebagian Asy'ariyah mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena menganggap nau'ul alam, asal usul yang spesial tu dianggap adalah sebagai qadim. Mudah-mudahan artinya Syekh Ibnu Taimiyah kembali kepada meninggalkan pandangan yang lama tu. Banyak lagi di antaranya orang mengkafirkan Ibnu Taimiyah adanya menganggap bahawa al-asbabu laha ta'sirun mustaqillun, bahawa sebab ini merupakan mempunyai pengaruh secara tersendiri. Makanya juga dikafirkan. Tapi menurut saya maksudnya dia mempunyai ta'sirun mustaqillun bi ta'sirillahi ta'ala fihi. Kalau tak, memang mesti orang boleh kafirkan, tapi saya rasa tak mengatakan demikian. Dia mempunyai ta'sirun mustaqillun fi zahir bi ta'sirillahi ta'ala fihi. Ada? Nah, karena mengkafirkan ini bukan semudah itu. Adapun mengenai al-alam qadim, sebagian ulama mengatakan Ibnu Taimiyah kembali meninggalkan pandangan itu. Artinya itu juga satu pengaruh daripada ahli filsafat. Nah, dan juga sebagian salafiyah, pengkaji salafiyah moden membela bahawa Ibnu Taimiyah itu pada awalnya mengkaji tetapi setelah itu kembali, artinya kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita tidak mau mengkafirkan orang. Kita semuanya minta supaya pengkaji ulama kita kembali kepada yang sebenarnya, kepada haqiqah, ila yarju ila al-haqiqah, ila shawab yani. Nah, jadi al-jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', ka idrakil falasifati anna al-alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala qadimun. Dia enggak qadim. Nah, kalau qadim berarti dia sama dengan Allah kedudukannya. Makanya itu dikafirkan orang-orang yang menganggap bahawa al-alam ini qadim. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang pertama, tidak ada permulaannya, dan akhir tidak ada kesudahannya. Nah, wa ba'dhum wasafa hadzal jahla bil murakkab. Nah, sebagian ulama menganggap apa yang dikatakan ahli filsafat ini adalah bodoh lahung. Sebagian orang Malaysia kata bodoh lahung, murakkab, kejahilan dia, kebodohan dia, artinya double. Double. Sebab semestinya mereka tidak membahas masalah-masalah yang gaib. Karena masalah yang gaib ini kita punya akal fikiran tidak boleh sampai kepadanya, tidak boleh mengambil satu kesimpulan. Makanya itu kita dalam Ahlussunnah Jamaah, segala yang berkaitan dengan al-mughayyabat mestilah ada dalil qat'i. Ada dalil qat'i mutawatir, labudda an takuna min mabniyatan, al-mughayyabat labudda an takuna mabniyatan ala al-adillati al-mutawatirah al-qati'ah, mesti berdasarkan dengan dalil mutawatir dan qati'ah, dilalat wa qat'iyah. Sama ada dia punya sumber datangnya daripada Allah, min nahiyatin nisbah ila Allah ta'ala maqtu'un biha, ataukah maknanya dilalanya maqtu'un biha. Nah, kita masalah gaib ini baik daripada sumber berita itu sendiri, ya kan, dia punya sumber min nahiyatin nisbah wal wurud anillahi ta'ala qati'ah 100%, ulama tidak bercanggah di dalamnya, adanya datanya daripada Allah seperti Al-Quran Al-Karim. Tidak ada orang yang memperselisihkan bahawa Al-Quran itu adalah datanya dari Allah, bukan daripada Rasulullah SAW, tapi daripada Allah, baik lafaznya maupun maknanya semuanya. Sayyidina Jibril
dan Sayyidina Rasulullah SAW tidak boleh campur tangan di dalamnya. Tidak boleh mentakbirkan dengan takbirnya, mengucapkan dengan kata-kata dia, baik Jibril, Sayyidina Jibril maupun Sayyidina Rasulullah, tapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada maknanya maupun daripada kata-kata Al-Quran itu sendiri, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan qat'iyyu as-subut, naam, atau qat'iyyu al-wurud, atau qat'iyyu an-nisbah ila Allah taala. Adapun masalah dilalah, kita sudah banyak membahas mengenai ini dilalah. Fadilalatul Qur'anil Karim kulluha dhanniyatun illa fi thalathati mawadhi', semuanya zanni kecuali 3 tempat, terutamanya apa yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dalilnya qat'i, dilalatu qat'iyah. Kalau Rasul Allah dan Rasulnya mentafsirkan, mengatakan ini maksudnya ni, maka dia adalah qat'i, akan datang. Bila mana akal fikiran semuanya sepakat atas maksud satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, berarti itu adalah dilalatuhu qat'iyah. Ataukah banyak atau satu permasalahan di dalam Al-Quran, dalam banyak tempat dia punya maksud satu, maka dia anggap dilalah qat'iyah. Seperti kata-kata Ar-Rasul. Kata-kata Ar-Rasul di dalam Al-Quran adalah seorang lelaki yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yang akil, balik, amanah, mempunyai sifat amanah, fatanah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan mesej Allah Subhanahu wa taala pada satu kaum, ya kan, adalah rasul. Itu adalah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khilafan di Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah katakan ar-rasul yani al-aqlu. Itu tidak ada yang menerima tu, itu tidak ada menerima. Jadi di dalam Al-Quran semuanya zanni kecuali 3 tempat tadi ini. Nah, bila mana Allah dan Rasulnya yang menafsirkan, ya kan, maka itu qat'i. Bila mana akal fikiran sudah sepakat, itu qat'i. Apa saja? Bila mana satu permasalahan diulang-ulang banyak tempat, maksudnya satu, seperti kata-kata Rasul, maka itu juga qat'i. Selain daripada itu adalah zanni, boleh menjadi qat'i mengikut qara'in, dalil-dalil yang ada datang dari luar. Ada dalil-dalil qara'in namanya, baik daripada siyaqul ayah, ya kan, jalan cerita ayat itu menunjukkan dia adalah qat'i. Tengok ulama pula apakah sepakat atau tidak sepakat, ya kan. Ataukah ada dalil daripada Al-Quran sendiri pada surah yang lain atau pada tempat yang lain, meskipun pada surah yang sama, tapi bukan dalam susunan ibarat itu, tapi dalam tempat yang lain, atau dari surah yang lain, atau daripada hadis, ya kan, boleh menjadi qat'i. Ataukah sepakat ulama mengatakan maksudnya begini, boleh dikatakan qat'i. Nah, kenapa? Kebanyakan di dalam Al-Quran zanni untuk memberikan peluang kepada ahli fikir untuk mengembangkan pemikiran mereka, litanmiyatil basyariyah wa litanmiyatil aqliyah al-ma'rifiyah. Nah, itulah kita di dalam Islam ini cantik, kita punya referensi kita Al-Quranil Karim. Kenapa? Dia punya sumbernya daripada Allah, tidak ada yang tidak ada yang mempercanggakan, tetapi maknanya kebanyakan ada zanni, memberikan peluang kepada ahli fikir untuk mereka berlomba-lomba untuk sampai kepada natijah yang paling baik. Dan supaya juga jangan kita mudah menyalahkan orang lain. Nah, jangan mudah menyalahkan orang lain. Makanya sistem mengkafirkan orang lain ini adalah sangat berbahaya. Selama dia zanni, kita tak boleh mengkafirkan orang. Itu cantiknya pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Asy'ariyah wal Maturidiyah, karena mereka punya formula cukup hebat, tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, contohnya masalah orang yang meninggalkan sembahyang tak langsung dikafirkan. Nah, akan ditanya kenapa meninggalkan? Apa karena mengingkari? Atau kemalas? Dibezakan tuan. Cantiknya nih. Kalau Hanabilah tak langsung kafir tu. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah kafir terus. Tak bertobat selama diberikan peluang 3 hari, dipancung terus. Ya. Kita pun dipancung juga, tapi tidak dianggap kafir. Dianggap sebagai, kalau dia malas-malas dianggap fasik, tapi dia tidak kafir. Kalau tidak bertobat pun akan dipancung juga. Selama 3 hari, diberikan waktu 3 hari, tidak bertobat juga dipancung dan dikuburkan di pekuburan Islam dan dapat diwarisi. Sebab apa? Sebab dia tidak mengingkari kewajiban sembahyang. Lain daripada Hanabilah. Memang cukup cantik. Al-Asy'ariyah ini diantaranya Imam Al-Juwaini yang meletakkan Al-Waraqat. Kalau kita mengetahuinya ni, kita tidak mudah menuduh orang yang bertentangan dengan pemikiran kita. Nah, maka itu perlu kita ni sungguh-sungguh mengkhidmat
usul fiqih yang ditulis oleh Al-Asy'ariyah. Nah, wa fi muqaddimatihim al-Imam Al-Juwaini wal Imam Al-Ghazali wal Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan yang lainnya. Nah, kita kembali bahawa al-jahlu tasawwur asy-syai' ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil falasifati anna al-alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala qadimun. Sangat berbahaya. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi. Ada ini adalah bodoh lahum. Bodohnya adalah double. Wa ja'ala al-jahla al-basit adam al-ilmi bis-syai'. Ada namanya al-jahlul basit. Bodoh yang macam kita juga inilah, banyak yang tidak mengetahui masalah tapi boleh dipelajari. Seperti saya masalah tidak pakar, saya tak pandai menggunakan ni. Nah, ini al-musajjil hada ana tak pandai. Tapi saya boleh pelajari benda ini. Dulu tidak pandai komputer, sekarang sudah kita pandai komputer. Kenapa kita belajar? Belajar dari murid-murid. Nah, bukan pergi kos, belajar murid-murid yang ajar. Semua kita belajar dari murid. Untuk apa? Kita susah-susah nak pergi ambil kos, ya kan? Bayar lagi, belajar dari murid-murid. Ustaz boleh menggunakan PowerPoint dari mana? Murid-murid yang ajar. Kita tanya sikit-sikit. Daripada 13 tahun kita tanya murid, kalau begini bagaimana Bante? Kalau begini, siapa yang ajar? Murid-murid. Jadi guru kita adalah murid-murid dalam komputer. Dulu komputer kita mengambil kesimpulan susah nak menggunakan komputer kecuali ambil course. Pada itu tak betul. Letakkan komputer di hadapan, insya-Allah 1-2 hari boleh pandai, ya kan? Pada awalnya bolehlah kita tekan-tekan, kemungkinan kita mengetik, kita punya kertas kerja 1 lembar, kita tak tahu delete itu apa artinya. Delete habis, ya kan? Padahal boleh kembali semula, ya kan? Itu. Tetapi dengan adanya kita latihan-latihan, kita tahu itu adalah al-jahlul basit. Kebodohan kita biasa saja, macam artinya manusia biasa. Tapi ini orang yang selalu mengambil kesimpulan benda-benda yang berkaitan dengan gaib, semestinya mereka tak mengambil kesimpulan, dianggap jahlu murakkab. Sama dengan teori Big Bang, al-infijarul azam, teori barat yang diagungkan, Big Bang, pemisahan antara langit dan bumi, ya kan, adalah melalui ledakan yang besar. Ledakan yang besar keluar asap, itu semuanya jahlun murakkab. Bodoh lahu namanya, bodoh yang double ni. Kenapa? Karena pemisahan langit dan bumi adalah tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan hadi minal masail ghaibiyah. Orang putih bangga sangat dengan teori Big Bang, padahal teorinya yang didasari dengan angan-angan saja. Ya, didasari dengan waham. Kita ada waham, kita ada andaian, kita ada teori, kita ada fakta, ya kan? Big Bang ni dia waham, bukan andaian, waham saja. Macam mana boleh jadikan sebagai fakta? Fakta dalam scientific, itu dikatakan semuanya bodoh lahum. Artinya mereka mengambil kesimpulan pada benda-benda yang tidak boleh dicapai oleh akal fikiran, karena benda itu telah terjadi sebelum manusia diciptakan. Perpisahan antara langit dan bumi. Kana taratkan fa fataqnahuma. Sekian, langit dan bumi dulu adalah ratkan sama-sama. Kemudian berpisah, diangkat langit ke atas, bumi tetap mengikut Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya Mafatihul Ghaib. Sehingga beliau menganggap bahawa bumi merupakan asal usul daripada langit. Ini kita tak setuju, ya kan? Kita hormat kepada Fakhruddin Ar-Razi, tapi adanya mengatakan langit diangkat ke atas, bumi tetap merupakan, bumi itu asal usul yang pertama diciptakan, kemudian langit itu tidak ada. Mesti ada data dari Al-Quran yang nyata bahawa memang yang pertama diciptakan adalah bumi. Nah, ini tidak artinya tidak kita memperkecilkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tapi setiap manusia pasti ada kesalahan. Nah, setiap manusia pasti ada kesalahan. Nah, itu istinbat dia. Tapi menurut saya semestinya beliau tidak istinbat dalam masalah ini, sebab ini masalah gaib, masalah ghaibiyah. Maka itu perlu kita punya maklumat, kita mesti kemaskinikan dengan dalil-dalil yang nyata. Nah, segala apa yang berkaitan dengan masalah gaib mestilah didasari dengan dalail adillah qat'iyah, ya kan? Baik min nahiyati as-subut atau an-nisbah atau al-wurud, maupun min nahiyati ad-dilalah, yakni min nahiyati al-ma'na. Jadi itu sudah selesai mengenai al-jahlu wal jahlul murakkab.
Nah, kata waja'al al-basita ba'd ulama adam al-ilmi bisyai' ka'adami ilmina bima tahta al-aradina wa bima fi butunil bihar. Seperti adanya kita tak mengetahui apa lapisan-lapisan bumi ini, apa yang terdapat dalam lapisan bumi ini, dan juga di dalam lautan, apa yang ada di dalam lautan ini kita tak tahu. Tetapi kita boleh kaji. Lapisan tanah orang sudah, ilmu geologi orang sudah kaji, ilmu bihar orang sudah kaji, ya kan? Orang sudah tahu masalah ini, boleh dikaji. Kenapa benda itu boleh diketahui melalui panca indera. Tetapi adapun mengenai ciptaan alam semesta ini, ya kan? Bagaimana dia ada permulaannya atau tidak permulaannya, itu kita tak boleh campur tangan, ya kan? Tapi kita mengatakan semuanya ada permulaannya, semuanya ada permulaannya kecuali Allah sahaja. Huwa wal awwalu bil ibtida wal akhiru bil intiha. Nah, jadi dikatakan ka'adami ilmina bima tahta al-aradina wa bima fi butunil bihari wa ala ma dzakarahu al-musannifu la yusamma hadha jahlan. Menurut al-Imam Al-Juwaini, ini tidak dianggap jahal sebab boleh dipelajari, ya kan? Boleh dipelajari. Sama juga waktu al-Imam Malik dilontarkan kepadanya lebih 40 permasalahan, seorang orang Andalus yang datang bertanya kepada beliau hanya beberapa masalah yang boleh dijawab. Ini tidak menunjukkan bahawa al-Imam Juwaini, al-Imamul Malik tidak mengetahui permasalahan itu, tahu, tetapi waktu itu tidak siap lagi. Kalau diberikan waktu dia akan jawab belaka, sebab dia adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak maksudnya dia punya alat-alat mampu untuk mengkaji. Tapi waktu ditanya tu dia tak tahu. Jadi dia mesti kembali merenungkan kembali untuk merenungkan kembali dalil-dalil yang ada. Dia boleh tanya, dia boleh jawab semua pertanyaan, tetapi mesti diberikan peluang. Itu adanya dia tidak mengetahui benda itu yang ditanyakan, tidak dianggap dia jahil. Tidak dianggap dia jahil. Wal ilmu daruriyyu, ada lagi yang dikatakan wal ilmu daruriyyu. Dia takrifkan mengenai al-ilmu, dia takrifkan mengenai al-jahlu, dia takrifkan mengenai al-ilmu daruriyyu. Ma makna al-ilmu daruri? Huwa ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin. Nah, segala sesuatu yang tidak diketahui, al-ilmu daruri, segala sesuatu yang kita ketahui secara spontan, itu dikatakan ilmu daruri. Tidak melalui pengamatan, kita tak amati macam mana boleh terjadi ni ala video ni, macam mana boleh, apa yang tersusun daripada apa ni sampai boleh menangkap kita punya ya? Kemudian tidak melalui istidlal, menggunakan dalil. Dalilnya apa, ya kan? Kita ada dalil syar'i, ada dalil akli, ada dalil urfi, semua ada tu. Nah, ada semua. Nah, bukan dengan dasar mencari dalil. Wal ilmu daruriyyu, ilmu daruri adalah ilmu yang kita apa saja yang kita spontan ketahui. Ya kan? Kenapa dia berjalan? Ya kita buka switch dia, ya kan? Dia jalan, itu otomatik. Tapi nak pakai dalil, kita amati lagi kan, itu buang waktu namanya, ya kan? Yang boleh diamati ini adalah benda-benda yang betul-betul rumit, seperti masalah fikih, ya kan? Seperti masalah mengenai meminjam rahim, tentunya ini memerlukan ijtihad, memerlukan pengamatan dan mencari dalil. Mana dalilnya, ya kan? Membolehkan meminjam rahim. Tapi adapun kita tengok hujan turun, kenapa hujan turun? Itu orang sudah langsung spontan tahu, ya kan? Memang musim hujan kok, ya kan? Kenapa dia basah, ya kan? Mau cari lagi, amati lagi, tak perlu, itu buang waktu, ya kan? Kenapa bengkak muka dia, ya kan? Ya, sama ada dia ditumbuk atau apa, terjadi aksiden, itu mudah diketahui, ya kan? Kenapa panas badan dia, orang tahu, orang langsung tahu. Tak perlu diamati, tak perlu menyusahkan pemikiran kita sehingga kita jadi botak hilang kita punya tak perlu. Saya itu adalah ilmu daruri, kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawassil al-khamsi al-zahirati, yaitu ilmu yang kita ketahui langsung dalam alam realiti, ilmu yang kita ketahui langsung dalam alam realiti nyata melalui salah satu daripada panca indera.
Itu cantiknya bukunya Al-Imam Juwaini. Panca indera yang mana ni? Wahiyas sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wadzauqu, iaitu melalui as-sam' pendengaran, melalui penglihatan, melalui meraba-raba, wasyam dapat mencium, ya kan? Kalau kita tutup lampu saja kita sudah tahu siapa orang di samping kita, ya kan? Itu jelas. Kita boleh tahu ini anak kita, ini isteri kita, ya kan? Dengan bau tu, ya kan? Tu wadzauqu, kita rasa, kita tahu ini makanan yang sedap, ini makanan ayamku, ya kan? Semua ayam kita boleh bedakan. Kenapa? Dengan rasa. Itu melalui panca indera, melalui panca indera. Itu dikatakan al-ilmu daruri, ilmu yang spontan kita ketahui, tak perlu kita amati sampai botak kita punya kepala, nak guna nak amati pula, dan menggunakan dalil, cari dalil dari Al-Quran. Tak perlu, tak perlu cari dalil dari Al-Quran dan hadis, dalil aqli, dalil urfi, tak perlu. Itu buang waktu saja. Itu adalah buang waktu. Kenapa dia bawa begini? Dia tak mandi, suruh pergi mandi, habis bau dia, ya kan? Sedap sangat bau dia, tak perlu kita amati benda itu, ya kan? Ilmu daruri. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nadharin wastidlalin. Ilmu daruri ini terjadi secara spontan tanpa kita memerlukan menggunakan pengamatan dan menggunakan dalil, tak perlu. Kita rasakan terus, kita tak terus. Kenapa berbunyi pintu? Kena ada yang buka, ya kan? Itu otomatik, ya kan? Sedikit lagi. Ada juga yang dikatakan wal ilmul muktasabu. Kata Imam Al-Juwaini, wa amma al ilmul muktasabu fa huwa al mawqufu ala an-nadhari wal istidlali. Ada tadi ilmu daruri yang langsung diketahui. Ada ilmu al-muktasab, ilmu yang mesti dituntut. Kalau kita tak pelajari, tak tuntut, kita tak tahu. Mesti melalui dengan pengamatan. Fahuwal mawqufu ala an-nadhari wal istidlali, dan menggunakan dalil. Mestilah dibina atas pengamatan dan menggunakan dalil. Mesti ada dalil. Macam mana boleh kita mengetahui bahawa sebagian ulama bila mana sentuh kita punya isteri batal wudu. Kenapa sebagian mengatakan tidak batal wudu? Itu mesti menggunakan dalil, ya kan? Menggunakan ijtihad. Ini kita tak boleh masuk masalah ini, sebab ini artinya kita akan bermasalah nanti kan. Cuma tadi kita pesankan kawan-kawan yang siapa ni yang membaca, yang jadi imam, suaranya cukup cantik, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu tadi tak baca bismillahirrahmanirrahim? Meskipun mazhab Abi Hanifah, ikut mazhab Hanifah, tapi engkau adalah hidup di mazhab Syafi'i, di mantiq Syafi'iyah, mesti menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mazhabnya Imam Syafi'i yang paling tepat bismillah sebahagian daripada Al-Fatihah. Kenapa? Karena ulama sepakat meletakkan bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah, dan semua ada dalam Al-Quranil Karim adalah semuanya yang ada dalam Al-Quran, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditambah, tidak ada tambahan. Seperti amin itu dikeluarkan tu, tak ada tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim mengikut Sayyidina Al-Imam Syafi'i an Abdullah bin Abbas, meriwayatkan bahawa setiap surah ada bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Bara'ah. Adapun khilafnya nak baca dalam hati atau dalam ataukah bijahran atau sirah, itulah masalah. Tak mesti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mazhab yang paling kuat mengikut Imam Subki dalam At-Tabaqatul Kubra di Syafi'iyah. Sebab kita di mazhab Syafi'i ini, bila mana tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau membaca Al-Fatihah, kita secara akidatan menganggap kita punya sembahyang tidak sah, ya kan? Jadi itulah pentingnya orang yang berada dalam mantiqa Asy-Syafi'i ini, waktu membaca Al-Fatihah mestilah dia adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Mesti membaca bismillahirrahmanirrahim. Ialah memang khilaf, tapi itulah yang ditarjihkan dalam al-mantiqa asy-syafi'iyah. Jadi al-ilmu al-muktasabu ini didasari dengan pengamatan dan menggunakan dalil. Kal ilmi bi anna al-alam hadithun,
adanya kita mengetahui bahwa alam semesta ini adalah baharu, ya kan? Baharu. Sebab yang tidak baharu hanya Allah sahaja. Dalilul aqli mengatakan alam ini adalah baharu. Nah, Allah yang menjadikan waktu dan tempat, ya kan? Dan Allah tidak dikontrol oleh waktu dan tempat. Itu mengikut kita Asy'ariyah. Fa innahu mawqufun 'ala an-nadhari fil 'alam wa ma nushahidu fihi min at-taghyir. Bagaimana dalil aklinya? Setelah kita amati apa yang ada di alam semesta ini dan apa yang kita tengok tiap-tiap hari, perubahan siang dan malam ini, diri kita sehat, kuat segala, ya kan? Kita dulu kecil menjadi besar, ya kan? Kita tak boleh bikin apa-apa, kita jadi super power, ya kan? Itu menunjukkan bahwa al-alam hadithun, berubah-ubah, ya kan? Dulu kita kuat, sekarang kita sudah lebih 50 tahun, sudah mulai kita tak boleh lari macam anak muda, ya kan? Dulu kita power juga, boleh pergi mandi di laut, keluar segala berapa kilo. Sekarang ni setengah kilo macam mau mampus. Itu menunjukkan perubahan yang luar biasa. Menunjukkan alam ini adalah berubah. Kan al-alam indana kullu ma siwa Allah Ta'ala. Apa yang selain daripada Allah adalah alam. Kita ini adalah alam. Alam yang paling cantik alam manusia. Alam manusia. Sebab terdapat di dalamnya asrarun rabbaniyah. Sesuatunya makhluk yang terdapat di dalamnya asrarun rabbaniyah, rahasia-rahasia ketuhanan adalah manusia. Makanya itu manusia, seandainya manusia ini menggunakan akal fikirannya, menghubungkan antara akal fikirannya dengan hati dia dan kembali kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, merupakan makhluk memang luar biasa, mengalahkan para malaikat. Maka itu rahasianya, katanya asjadallahu ta'ala malaikatahu li sayyidina Adam takrimatan lahu. Ditundukkan, disuruh sujud para malaikat kepada Adam AS pada waktu itu karena kesempurnaan yang ada sama Sayyidina Adam AS. Nah, begitu pula anak cucunya. Bila mana anak cucu menggunakan pemikirannya dengan tepat-tepat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lebih hebat daripada malaikat. Nah, lebih hebat, tapi sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbani. Makanya nanti orang yang masuk di syurga kerana Rabbani adalah yang menolong dia, yang khidmat ni siapa? Para malaikat. Para malaikat, bidadari. Kenapa? Karena mereka adalah mempunyai rahasia-rahasia ketuhanan dalam tubuh mereka dan mereka menggunakan rahasia ini untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahawa al-ilmu al-muktasab fa huwa al-mawquf 'ala an-nadhar wal istidlal. Ilmu al-muktasab yang ilmu yang kita dapat perolehi, ya kan, setelah kita kaji, analisis dan menggunakan dalil, seperti adanya kita mengatakan bahawa alam semesta itu baharu, ya kan, itu dalil akli, ya kan. Fa innahu mawqufun 'ala an-nadhri fil 'alam, dia dibina melalui pengamatan di alam semesta ini adanya perubahan siang dan malam ni. Wa ma nushahidu fi min at-taghyir, apa yang kita buktikan, tengok ni, saksikan daripada perubahan yang ada, ya kan. Fayantaqilu min taghyirihi ila hudusihi. Dengan adanya perubahan ini dapat kita mengambil kesimpulan bahawa dia adalah baharu, ya kan, adalah baharu. Kemudian Al-Imam Al-Juwayni membahas juga mengenai an-nazar. Apa artinya an-nazar? Dia akan bahas apa itu namanya al-istidlal. InsyaAllah mudah-mudahan kalau Allah memberikan umur yang panjang kita akan kaji apa artinya an-nazar. Kita banyak membaca dalam kita an-nazar. Apa artinya nazar? Melihat saja gini. Tentunya di sini ini mengamati, ya kan. Wal istidlal adalah talabul dalil, kita akan bahas insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna al muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Anzil as-sakinata war rahmat wan nafhat 'alaina وجعلنا عندك من المقربين يا أرحم الراحمين واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله.